Oke, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, kembali lagi bersama saya. Dan di pertemuan ke-6 kali ini, saya kembali ditemani oleh Pak Herman untuk membahas mengenai Daily Scrum. Apa saja yang harus dilakukan di dalam Daily Scrum, siapa saja yang terlibat dalam Daily Scrum, kira-kira itu yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, mohon simak ini dengan baik. Kenapa? Karena hal ini juga harus teman-teman lakukan bersama tim yang telah dibentuk, kelompok yang telah dibentuk di kelas ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama. Selamat pagi, siang, sore Pak Herman. Pagi Pak. Oke, Pak Herman. Pagi, ya? Oh, sepertinya pagi. Baik, Pak Herman, saya ingin bertanya ya, Daily Scrum itu apa? Atau Daily Scrum itu ngapain ya Pak Herman? Nah, Daily Scrum ini merupakan salah satu komponen penting ya, bagaimana kita menjadikan memenuhi role dari pilar kedua, yaitu adalah kita monitoring. Oke. Nah, monitoring ini seperti apa? Daily Scrum itu dilakukan setiap hari. Oke. Tidak lebih dari 15 menit. Nah, tidak lebih dari 15 menit. Kurang boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, yang kedua, paling pentingnya, Daily Scrum itu boleh di-skip nggak, Pak? Kalau misalnya kita, sibuk banget nih, pekerjaan hektik banget, banyak banget, Daily Scrum, boleh nggak kita nggak usah aja lah hari ini, gitu, kita libur 1 hari? Tidak boleh, oke? Tolong dicatat baik-baik, tidak boleh kita skip Daily Scrum. Even 1 hari sekalipun, nggak boleh kita skip. Pembahasan di Daily Scrum itu kita membahas tentang beberapa banyak hal. Salah satu contohnya kita nanya, kemarin kita udah ngerjain apa aja yang udah selesai. Nah, terus next kita mau ngerjain apa hari ini. Nah, yang ketiga itu kita nanya, ada masalah nggak selama kita pengembangan yang kemarin itu, ada kendala apa gitu. Tapi ingat, kita tidak boleh bahas solusi di situ, kita tidak boleh diskusi dulu. Maksudnya kenapa? Biar kita salah tahu, oh ada masalah di sini. Tapi kalau kita ngediscuss dulu solutionnya, itu makan take a time gitu. Malah bisa jadi satu harian itu kita bahasnya untuk masalah aja gitu, untuk bahas solusinya aja. Itu tidak baik gitu. Lebih baik kita tampung dulu, atau kita sebisa mungkin kita hindari, misalnya ada insiden apa atau ada disruption apa yang mengganggu pekerjaan kita hindari dulu. Seperti itu. Oke, Pak Herman. Saya ingin menanyakan, kalau gitu berarti di dalam Daily Scrum itu benar ya, nggak boleh bahas solusi ternyata ya? Sorry Pak, apa? Tidak boleh apa? Di dalam Daily Scrum itu tidak boleh membahas solusi ya Pak Herman, jadi hanya permasalahan yang terjadi setiap hari gitu ya? Iya benar, hanya ada kendala dan segala macamnya kita bahas, kita kasih tahu biar tim itu tahu, transparan gitu kan, kita open gitu. Oh, saya punya kendala di sini gitu. Tapi kita jangan terlalu membahas solusinya dulu, karena kalau kita bahas solusi, habis waktu pengerjaan kita ngebahasnya hanya solusi. Jadi Pak, kalau ada masalah kan kita harus cari solusi. Gimana caranya? Cari solusi ada waktunya. Nanti itu di event keempat, itu namanya retrospective dan review. Nah, di momen itu kita baru merefleksikan diri, kita review apa sih yang menjadi kendala selama ini yang sudah kita tampung ya pas Daily Scrum ya, kita bahas di sana. Tapi kalau Daily Scrum kita nggak boleh bahas solusi dulu. Oh, jadi solusinya itu di sprint review ya, Pak Herman? Ya, sprint review and retrospective. Nah, di sprint retrospective. Oke, nah teman-teman diingat ya, jadi nanti di dalam Daily Scrum itu tidak boleh membahas solusi, jadi membahas dulu permasalahan. Sesuai kata Pak Herman tadi, masalahnya tolong jangan dibahas panjang banget, kan Daily Scrum itu hanya 15 menit. Jadi ceritakan permasalahan, ceritakan apa yang perlu diperbaiki, baru nanti dibahas solusinya pada saat 2 kali ya,
sprint review ataupun nanti pada saat sprint retrospektif. Sprint review itu apa, sprint retrospektif itu apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kita kembali bahas lagi daily scrum. Nah, saya ingin tanyakan Pak Herman, di dalam daily scrum itu siapa yang memimpin ya? Nah, di daily scrum ini penting nih. Nah, siapa aja yang boleh ikut nih? Siapa aja yang ikut dalam daily scrum dan siapa aja yang mimpin ya? Nah, daily scrum itu di lead atau dipimpin oleh DT, development team. Nah, tapi Scrum Master sama Product Owner boleh nggak Pak ikut daily scrum? Boleh, nggak masalah. Boleh. Daily scrum boleh diikutin oleh Product Owner, boleh diikutin oleh Scrum Master. Nah, tapi yang paling penting harus semua development team ikut. Ini penting nih. Jadi kita nggak boleh bilang kita development team, oh saya lagi sibuk banget hari ini, nggak bisa diganggu, nggak bisa diapa. Tidak boleh kita bilang, oh ya udah deh kamu kecuali ini boleh nggak ikut, nggak bisa. Prinsipnya ikut dari sekarang. Tidak boleh ada yang bilang, oh saya lagi sibuk banget, lagi ngedesain, lagi ini, nggak bisa ikut gitu. Nanti saya nggak kekejar atau apa, nggak boleh. Tetap harus ikut. Jadi no skipnya itu bukan hanya nggak boleh skip satu daily scrum, itu semua tim nggak bukan gitu doang, sampai personalnya juga nggak boleh skip gitu Pak Yafta. Oke, cukup jelas. Jadi yang memimpin itu sekali lagi ya teman-teman, sesuai dengan penjelasan Pak Herman tadi, adalah development team. Tapi bukan berarti product owner ataupun scrum master nggak boleh ikut. Boleh ikut ya, terlibat di dalam daily scrum. Malah kalau menurut saya sebaiknya ikut. Kenapa? Jadi tahu alur flow tiap hari itu pengerjaan sampai mana. Apalagi product owner kan harus tahu apa yang dibuat tuh sesuai nggak dengan produk backlog yang sudah dia berikan. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Herman ya. Di dalam daily scrum ya, ada nggak tips-tips supaya daily scrum ini bisa tetap dijalankan dengan baik? Karena kan tadi Pak Herman bilang kecenderungan kita sebagai tim dari scrum biasanya pengen skip nih daily scrum, nggak mau melakukan daily scrum setiap hari gitu ya, walaupun 15 menit gitu, karena mengganggu. Ya udah kerjain dulu sampai selesai biasanya ya. Kalau dalam SDLC yang lain kan gitu, kerjain dulu sampai selesai baru nanti di review gitu. Nah, Pak Herman, ada nggak tips supaya kita tuh tetap bisa menjalankan daily scrum setiap hari dengan baik gitu ya? Nah, tipsnya kita harus siapin dulu nih 3 pertanyaan yang awal saya tahu. Yang pertama itu kemarin kita ngerjain apa aja. Nah, kita siapin dulu angkanya. Kita udah buat point note dulu sebelum kita daily scrum ya, kita udah point note dulu. Semalam kemarin saya kerjain ini gitu. Terus pertanyaan yang kedua, hari ini saya mau ngerjain apa? Nah, kita sekarang lagi hari ini saya kerja, targetnya itu adalah ngerjain apa yang selesai gitu. Yang ini gitu selesai. Nah, yang ketiga itu notekan juga ada masalah apa enggak gitu. Kalau nggak ada masalah ya udah strip aja, nggak ada masalah gitu. Nah, itu tips biar kita itu benar-benar ketika lagi daily scrum nggak usah pakai mikir lagi pakai apa ya, saya kemarin kerjain apa ya. Jadi kalau kita udah ada note itu, kita bisa cepet, oh saya kemarin kerjainnya ini, hari ini saya mau kerjain yang bagian sini. Nah, masalah saya sih nggak ada masalah kemarin gitu. Jadi gitu, 15 menit pasti selesai. Oke. Jadi pencatatan itu yang penting ya Pak Herman, ya, mencatat setiap pekerjaan dan permasalahan supaya nanti bisa dilaporkan di daily scrum. Itu yang penting ya Pak Herman ya. Iya, siapin note sebelum kita daily scrum itu penting. Biar kita tidak molor dulu. Oke. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bahas bersama dengan Pak Herman Anda simak dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang dibahas itu jelas untuk semua Anda. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan ke-6 ini menjadi video terakhir di pertemuan kita sebelum ujian tengah semester. Di pertemuan ke-7 akan ada penugasan yang harus teman-teman cek dan lihat
silahkan nanti dilihat di LMS. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, boleh tanyakan di LMS ataupun melalui chat grup kelas kita. Terima kasih.